Nian ini Mika biasa Nian dan akan bener dah. Jadi bener dah. Dikasih duit jajan dah. Alhamdulillah. Biasakan makan sebelum kita berangkat ke sekolah. Biasain ya. Biar apa? Biar kita di sekolah ada tenaga buat kita belajar. Biar belajarnya semangat. Kalau perut roncongan, Pak kelakon, Pak semangat gitu. Ya. Pas berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anak putra putri yang Bapak banggakan kelas 5, dalam kesempatan pada pagi hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani rohani sehingga kita bisa belajar di sekolah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan anak-anak semuanya baik putra maupun putri Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba daripada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi derajatnya dengan ilmu. Dengan ilmu derajat kita akan tinggi. Allah yang angkat. Alhamdulillah. Oleh itu kita jangan jangan putus asa dalam belajar. Kita harus tetap belajar. Ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah, kata Rasulullah, tuntutlah ilmu dari buayan sampai dengan liang lahat. Jadi semasa kita hidup, selagi kita masih bernapas, kita harus tetap tuntut ilmu, cari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Amin Allahumma amin. Sebelum Bapak memulai pelajaran, setelah pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ya. Oke. Yang pertama, ada yang masuk? Kalau alhamdulillah. Oke, Bapak panggil dulu. Yang Bapak panggil mana? Jadinya? Ada Pak. Oke, Ahmad. Ya. Ahmad. Fikri. Ada Pak. Mika. Ada Pak. Eli. Ada Pak. Alhamdulillah kita hadir semuanya. Oke, anak-anak semuanya baik putra putri, mari kita awali perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan mengharap berkah dari Allah bersama-sama melakukan hafal basmalah. Anak-anak baik putra maupun putri, hari ini adalah hari di mana kita akan belajar tentang P5 dan PPRA. Sekarang Bapak tanya, jadi kita tidak belajar pendidikan agama Islam, namun kita materi hari ini tentang P5. Coba, ada yang tahu dah?
Ada yang tahu P5 itu apa? Apa P5? Apa P5? P5 apa? Pembersihan. Apa? P5? Nambah. Apa lagi? Pembersihan. Membuat karya. Apa lagi? P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana anak-anak dituntut untuk tujuan daripada pembelajaran adalah kalian dituntut untuk menjadi seorang pelajar, menjadi pelajar yang berkarakter, menjadi pelajar yang berasaskan dasar bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana Pancasila ayat pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan kita, Esa artinya satu adalah Tuhan kita, tidak ada Tuhan dua, tidak ada Tuhan tiga dan sebagainya. Tuhan itu hanya satu. Nah, maka di sini yang ingin ditanamkan untuk kalian semua, untuk anak-anak peserta didik adalah bertakwa, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kalian dididik untuk menjadi orang-orang yang berkarakter. Ya, ada proyek itu apa? Ada suatu karya dari seorang pelajar. Apa yang harus dibuat? Ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang pelajar yang memiliki karakter? Ya, karakter kita harus sesuai dengan Pancasila. Sila yang kedua apa? Kemanusiaan yang adil, balas dan beradab. Kita semua adil, ya. Manusia satu sama lain di bawah naungan panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Al-Quran semuanya sama di hadapan Allah. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, terus yang berpangkat, yang tidak berpangkat, semuanya sama di hadapan Allah. Ya, hanya yang membedakan adalah takwa. Bagaimana kita bertakwa, artinya menjalankan perintah kita kepada Allah dan menjauhi semua larangan dari Allah. Kita sekolahnya kita belajar. Kita belajar ini adalah perintah dari Allah. Allah menyuruh kita untuk rajin belajar, menuntut ilmu. Kita pandai membaca, kita pandai menulis, sehingga menjadi orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi, insya Allah di sisi Allah. Selanjutnya Pancasila yang ketiga, sila yang ketiga apa? Persatuan Indonesia. Kita adalah orang Indonesia. Dari Sabang Aceh sampai Merauke di Papua sana, kita adalah satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semuanya bersatu padu untuk apa? Semua rakyat, semua pelajar dari Aceh sampai dengan di Papua sana, semuanya pagi-pagi belajar. Tidak ada pagi-pagi yang sibuk bekerja membantu orang tuanya, ya, karena tujuan daripada anak-anak, ya, seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, anak-anak wajib sekolah, wajib mendapatkan ilmu. Karena kenapa? Karena masa depan bangsa ini terletak di pundak-pundak kalian. Kalian adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Majunya bangsa ini tergantung dari anak-anak muda, anak-anak seperti kalian yang harus pintar dalam belajar, pintar dalam menimba ilmu, pintar menghadapi dunia, persaingan dunia. Tahu dunia mancanegara, dari Afrika, dari Australia, benua Amerika, benua Asia, semuanya bersatu padu untuk bersaing apa? Menjadi orang-orang yang hebat, ya, menjadi orang-orang yang hebat. Ini kalian semua ini bakal calon menjadi orang-orang yang hebat di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Ya, anak-anak, hari ini baik putra maupun putri, kita tidak belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang P5.
P5 dan PPRA. Jadi P5 itu kepanjangan dari P5 project penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini kita belajar tentang P5 dan PPRA. Apa itu PPRA? PPRA profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi PPRA itu adalah profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi kita hari ini temanya yaitu lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat. Sekarang Bapak tanya sama kalian, coba apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih? Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang bersih? Ya, apa yang dimaksud dengan lingkungan bersih? Lingkungan yang bersih? Lingkungan yang bersih itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, sekarang Bapak tanya, perilaku hidup bersih dan sehat. Contohnya, membuang sampah pada mencuci tangan pakai lagi. Contoh perilaku plastik, apa lagi? Apa? Sampah organik. Apa? Jadi sampah itu banyak sekali ya. Jadi macam-macam sampah itu ada sampah organik dan ada sampah non organik. Lingkungan yang bersih akan membuat hidup kita menjadi sehat. Jadi kalau lingkungan kita bersih, insya Allah kita akan sehat, terhindar dari penyakit. Coba kalau lingkungan kita banyak sampah di mana-mana, contohnya di sekolahan kita, di sebelah, di paret-paret banyak sampah, maka akan mendatangkan penyakit. Di rumah kita kalau banyak sampah bekas ikan, maka laut akan datang keluar di sana dan menjadikan penyakit. Laut itu hingga di makanan kita kita makan menjadi penyakit. Terus apa lagi selain daripada mendatangkan penyakit, dapat menjadikan banjir. Kalau sampah-sampah ada di selokan pada saat turun hujan, maka selokan tadi penuh dengan sampah, tidak bisa mengalir, airnya tidak bisa mengalir ke sungai hingga mampet di sana akan menjadi genangan. Nah, genangan ini akan mendatangkan nyamuk-nyamuk ya. Jadi nyamuk-nyamuk akan berkembang biak di dalam selokan-selokan yang tergenang air, maka jadilah penyakit yang ditimbulkan dari apa? Dari nyamuk, demam berdarah. Jadi kita harus menjaga kebersihan sekolah. Sebagaimana sabda dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nadzafatu minal iman. Jadi hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Nah, hari ini kita akan membuat produk ya. Mobil-mobilan bisa dibuat apa? Bunga bisa dibuat apa lagi? Dibuat apa? Mobil-mobilan dibuat apa? Wadah pena, wadah pensil. Dibuat apa lagi? Dibuat kalau banyak tikus di rumah, dengan botol ini kita bisa membuat jebakan tikus. Ya, bisa dibuat bumbu. Ya. Jadi ya, kalau kita kebun ikan atau yang udang, ini bisa digunakan untuk menangkap ikan atau udang. Oke, sekarang silakan diambil dari Aldo. Hari ini kita akan membuat bumbu dengan bahan-bahan dalam pembuatan bumbu. Yang pertama ada bawang, kedua ada gunting,
Biar air pada saat masuk ke dalam apa namanya botol dan botol itu dapat tenggelam. Ya, kalau botolnya menampung, maka ikan tidak akan bisa masuk. Ya, udang tidak akan bisa masuk karena dalam keadaan di atas permukaan air ya. Kalau dia di bawah, ikan itu di bawah air, udang itu di bawah air, dapat masuk. Ya, paham? Nah, selanjutnya botol dapat kita buat jadi mobilan. Nah, ini bumbu. Nah, sekarang mobilan. Botol dari bunga. Ya, ini botol. Nah, botol ini kita potong. Kita potong apa? Kita potong bagian atas. Yang atas ini kita potong. Kita buat apa? Bunga matahari. Jadi kita buat bunga matahari. Bagian atas kita potong, terus kita siap. Sekarang kita eksekusi. Silakan dikeluarkan alatnya. Bisa, harus bisa. Teman-teman, nama aku Mika. Ini karya saya. Teman-teman, nama saya Lilia. Ini karya saya. Terbuat dari batang ikan. Untuk menangkap ikan atau udang, namanya terbuat dari barang bekas. Atau untuk menangkap ikan dengan menangkap udang. Hai teman-teman, saya Aldo. Ini karya saya buat Udin. Baik putra putri yang Bapak banggakan, kita tadi telah membuat suatu karya yang dapat berguna untuk kita, bermanfaat juga. Tadi ada yang membuat bubu, ada yang membuat mobilan, ada yang membuat bunga matahari. Mudah-mudahan nanti apabila minggu depan mungkin kita akan bercocok tanam dengan mengolah daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu
menunjukkan apa hidup kita tidak sehat. Di rumah juga kalian jangan lupa menyapu, mengepel rumah, membersihkan piring, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih. Kita jaga kebersihan di rumah. Kita ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Doa pulang. Apa yang dimaksud dengan telima?